Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Mubarak, founder dropship dari nol.com. Oke teman-teman, dalam hal ini kita akan membahas dari mana asal muasal bonus multi level marketing yang begitu besarnya terkadang menjadi banyak pertanyaan bagi orang-orang awam. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba membagi dua fase, yaitu distribusi produk di bisnis konvensional dan distribusi produk di bisnis multi level marketing. Oke, kita langsung aja. Oke teman-teman, silakan diperhatikan bagian berikut ya. Distribusi marketing bisnis konvensional. Dari pabrik biasanya langsung didistribusikan ke grosir, ke pedagang besar, dan itu harus ada selisihnya. Termasuk dari pedagang besar ke grosir pun sama, itu pendistribusian harus ada selisihnya. Sedangkan dari grosir ke retail atau toko sama, harus ada selisih yang diambil. Termasuk dari toko ke konsumen pun itu ada selisih yang diambil. Belum lagi si pemilik produk ini harus membayar bintang iklan dan media untuk ajang promosi, karena produk sebagus apapun tanpa iklan laksana gadis cantik dalam kegelapan. Oke, setuju ya? Nah, supaya kita lebih paham mengenai distribusi marketing bisnis konvensional ini, kita bikin sebuah alur contoh. Konsumen A membeli sampo seharga Rp10.000. Maka si konsumen jika membeli di toko atau di retail itu seharga Rp7.000, karena yang diambil contoh kita 30% selisihnya. Dari retail ke toko belanja ke grosir itu biasanya 10%, dan dari grosir ke pedagang besar selisihnya misalkan 10%. Jadi 30% ditambah 20% menjadi 50%. Yang tadinya harga sampo satu botol itu 10.000, dari pedagang besar hanya Rp5.000. Dan belum lagi si pedagang besar itu ngambil dari pabrik berapa, itu kan misalkan Rp4.000 dan lain sebagainya. Belum lagi si pabrik ini membiayai bintang iklan dan membiayai media. Makanya kenapa dalam distribusi marketing bisnis konvensional ini yang diuntungkan adalah bintang iklan dan media, bukan konsumen, gitu kan? Nah, sehingga produk yang tadi 10.000 nyampai di tangan konsumen, gitu kan? Yang nyampe di tangan konsumen itu dari pabriknya hanya sekitar 4 sampai Rp5.000, karena selisih yang diambil adalah dari grosir, pedagang besar, retail, dan langsung ke konsumen. Di situ selisihnya. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan dalam pendistribusian produk ini tidak ada satupun bonus ke konsumen, gitu ya, kecuali piring ya. Oke. Nah, selain itu kita akan membahas juga distribusi marketing bisnis di multi level marketing. Nah, silakan perhatikan bagian berikut. Barang dari pabrik nyampai ke konsumen itu tanpa ada distributor khusus ya, tanpa ada bintang iklan, tanpa ada biaya media, tanpa ada pedagang besar, grosir dan lain sebagainya, termasuk retail pun nggak ada. Nah, di sini selisih yang kita bahas sebelumnya disebut bonus. Nah, selisih itu diakumulasikan dan masuk ke konsumen langsung dalam bentuk bonus. Jadi barang siapa yang bisa memasarkan produk multi level ini, maka dia berhak mendapat bonus, yang jikalau dalam pendistribusian barang di bisnis konvensional itu disebut dengan selisih, maka di sini tidak menjadi selisih, hanya menjadi bonus. Makanya kenapa di bisnis multi level ini harganya menjadi mahal, karena di bisnis multi level ini tidak menggunakan bintang iklan sebagai promotor dan tidak menggunakan media sebagai alat untuk mempromosikan produk-produknya. Hanya dipromosikan oleh konsumen
sebagai bintang iklannya, sehingga bonus-bonus yang diberikan oleh pabrik, oleh perusahaan kepada konsumen sangat besar. Sehingga kesimpulannya, kalau kita cermati dengan baik, kesimpulannya yaitu ketika Anda memutuskan untuk join di sebuah bisnis multi level marketing, sebenarnya Anda sedang berproses menjadi bintang iklan. Oke, paham ya? Oke, terima kasih kalau sudah paham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan, silakan, sangat terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.